Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemitraan. Epstein mendefinisikan kemitraan sebagai koneksi antar sekolah dengan anggota masyarakat, keluarga, organisasi, lembaga bisnis yang terencana dengan sungguh-sungguh yang berlangsung atau tidak langsung agar mampu mendorong perkembangan sosial, emosi, fisik, dan intelektual peserta didik. Sekolah dapat memilih peran yang dirasa sesuai dengan pengembangan kemitraan dengan keluarga dan masyarakat ini. Sekolah menjadi penghubung komunikasi dan interaksi dengan keluarga dan masyarakat yang berpengaruh secara langsung terhadap pembentukan performa belajar peserta didik. Sekolah dapat mendesain suatu bentuk komunikasi dan interaksi yang lebih intens antar ketiganya agar memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap performa belajar peserta didik secara bersama-sama. Melalui interaksi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat, peserta didik akan semakin banyak menerima informasi tentang pentingnya sekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, berpikir kreatif, dan saling membantu dan betah di sekolah. Adapun tujuan program kemitraan, yang pertama, tujuan utama program kemitraan ini bertujuan untuk menjalani kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta trisentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang kondusif untuk menumbuhkan perkembangan karakter dan budaya berprestasi peserta didik. Yang kedua, tujuan khusus. Secara khusus, tujuan program kemitraan satuan pendidikan dengan keluarga dan masyarakat yang pertama itu untuk menguatkan jalinan kemitraan antar sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mendukung lingkungan belajar yang dapat mengembangkan potensi anak secara utuh. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak di rumah ataupun di luar rumah, seperti sekolah, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mendukung program pendidikan di sekolah dan masyarakat. Mungkin itu aja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathia Hasim Sinaga. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu prinsip kemitraan. Kemitraan antara sekolah dengan keluarga dan masyarakat dirancang agar terbentuk ekosistem pendidikan yang dapat mendorong tumbuhnya karakter dan budaya prestasi semua warga sekolah. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka kemitraan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, 1. Kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai. Kedua, semangat gotong royong dan kebersamaan. Ketiga, saling melengkapi dan memperkuat. Dan yang terakhir, saling asa, saling asih, dan saling asuh. Selanjutnya, bentuk kemitraan. Bentuk-bentuk kemitraan sekolah dan keluarga dan masyarakat dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Penguatan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah bertujuan untuk mendapat informasi dan masukan tentang perkembangan peserta didik baik dari keluarga kepada sekolah maupun sebaliknya. Kedua, pendidikan orang tua. Bentuk kemitraan ini bertujuan untuk membantu orang tua wali dalam membangun kesadaran akan pendidikan anak, diantaranya dengan mengembangkan lingkungan belajar di rumah yang kondusif. Pendidikan orang tua ini bisa berupa kelas, orang tua, wali yang dilakukan rutin oleh sekolah atau masyarakat, atau komite sekolah, organisasi, mitra, dan komponen masyarakat lain. Kelas ini diharapkan dapat membantu orang tua wali untuk yang pertama, memperoleh pemahaman yang benar tentang kondisi anaknya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan. B. Mengatasi konflik psikologis dan masalah sosial sebagai dampak kehadiran anaknya. Yang ketiga, meningkatkan peran positif dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam mengatasi permasalahan belajar dan tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang lebih harmonis antara orang tua dan sekolah dalam membantu perkembangan optimal anaknya. Ketiga, kegiatan sukarela. Kegiatan ini bertujuan untuk menyalurkan aspirasi masing-masing pihak dalam mendukung dan membantu kemajuan pendidikan anak. Kegiatan ini bisa berupa makan bersama orang tua, guru, wali kelas, dan anak. Keempat, belajar di rumah. Sekolah mengkomunikasikan kepada orang tua mengenai materi yang sebaiknya diperkaya dan diperdalam kembali di rumah.
Misalnya, anak tunarungu yang sedang melatih pendengaran tentang berbagai suara di satuan pendidikan bisa diselaraskan di keluarga dengan tape recorder untuk memperdengarkan rekaman bunyi-bunyi seperti deru mobil, deru motor, bunyi klakson mobil maupun motor. Kelima, kolaborasi dengan masyarakat. Kemitraan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan anak. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Lubis. Saya akan menjelaskan pemateri selanjutnya bagian E dan F. Materi E yaitu manfaat kemitraan. Dekker and Dekker 2003-55 menjabarkan manfaat yang dapat diperoleh oleh kemitraan bagi peserta didik, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Manfaat tersebut diurai secara rinci bagaimana pemakaran berikut. Pemakaran berikut terbagi menjadi 3, yaitu bagi peserta didik, bagi sekolah, dan bagi orang tua dan masyarakat. Bagi peserta didik yaitu 1. Meningkatkan kemampuan prestasi peserta didik dan menurunkan angka dropout atau DO. 2. Tingkat kehadiran peserta didik lebih tinggi dan kesempurnaan pekerjaan rumah lebih terjamin. Yang ketiga, peserta didik mampu memperlihatkan perilaku sikap yang lebih positif. 4. Tingkat kelulusan dan partisipasi anak dalam memasuki sekolah pada jenjang berikutnya lebih tinggi. Yang kelima, pandangan dan harapan para peserta didik lebih tinggi. Selanjutnya saya akan membacakan bagian B bagi sekolah. 1. Menjadikan para guru lebih baik moralnya dan tingkatnya lebih tinggi dari orang tua. Kedua, sekolah akan memperoleh dukungan yang lebih tinggi dari keluarga, reputasi yang tinggi di masyarakat. Ketiga, seluruh sivitas akademik di sekolah memiliki performa yang jelas. 4. Sekolah dapat mempercepat keberhasilan pembentukan performa siswa. Bagian C yaitu bagi orang tua dan masyarakat. 1. Orang tua dapat terpengaruhi harapannya akan pendidikan bagi anaknya di sekolah. Kedua, masyarakat akan terbantu dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Yang ketiga, penilaian orang tua dan masyarakat kepada para pendidik meningkat dan sikap mereka terhadap program lebih positif. Yang keempat, beban orang tua menjadi berkurang, baik beban psikologis maupun finansial. Kepercayaan kepada sekolah meningkat. Selanjutnya saya akan membacakan bagian F, jenis-jenis kemitraan. Jenis-jenis kemitraan ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, 1. Pola inti plasma. Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dalam perusahaan ini yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat atau PIR, di mana perusahaan inti menyediakan seperti lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampungan, pengelola, dan memasarkan hasil produk. Di samping itu, inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pola subkontrak. Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah dan besar. Yang ketiga, pola dagang umum. Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha. Yang keempat, pola keagenan. Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di mana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atas, besar atau kecil. Yang kelima, pola kerjasama KOA, yaitu kerjasama operasional agrobisnis. Pola kerjasama KOA merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dan perusahaan mitra yang
Di dalam terdapat kelompok mitra yang menyediakan lahan, sarana, dan tenaga. Perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan sarana untuk mengusahakan suatu komoditi pertanian. Terima kasih, itulah yang materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.